Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal yang barusan diumumkan oleh Honda, garansi rangka ESAF. Tadi penulis baca-baca komentar untuk video penulis yang bahas rangka garansi ini ya. Dan salah satunya ngomong soal recall. Penulis setuju sekali ya. Yang dibutuhkan oleh konsumen, orang-orang yang sudah beli motor Honda, itu bukan garansinya diperpanjang, tapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana motornya itu bisa aman, motornya bisa kuat tahan karat, bisa awet, nggak karatan. Apalagi ada bro tadi yang ngomong bahwa harus diingat bahwa karatan itu faktor alam ya. Lek diomongi kayak gitu ya, bisa jadi dari mekanik Hondanya bakal menolak semua garansi rangka karatan ya. Alah, cuma karatan loh, nggak apa-apa mas, ini bagian dari sifat alaminya, semua rangka pasti jadi karatan gitu ya. Nggak apa-apa ada karat gitu. Rasanya bakal seperti itu yang ngomongnya mekanik itu ya. Jadi rasanya garansi 5 tahun itu lebih strategi untuk menarik orang yang belum pernah punya motor Honda. Mungkin seperti itu. Atau calon pembeli-pembeli baru yang sebelumnya belum pernah merasakan punya rangka ESAF ya. Rasanya seperti itu. Jadi dipikir dengan garansi itu bakal membuat konsumen lebih tenang gitu ya. Padahal itu cuma untuk calon konsumen. Kalau yang sudah punya motornya sendiri, ngapain garansi ditambah? Yang dibutuhkan itu recall. Kenapa butuh recall? Ya karena biar rangkanya itu kuat. Karena rangka yang sekarang itu mudah sekali karatan. Kalau sudah karatan mudah sekali keropos, mudah sekali patah. Jadi resikonya besar punya motor rangka ESAF itu. Dan risikonya juga nyawa. Di pengumumannya Honda juga nggak nyebut ya. Nggak nyebut misalnya nanti kalau kecelakaan gara-gara rangka ESAF, gara-gara rangka patah, semua 100% ditanggung Honda. Gak ono ngomong kayak ngono. Gak ada omongan kayak gitu. Jadi kalau ada yang jatuh, celaka, masuk rumah sakit, gak bakalan Honda itu mengganti rugi biayanya. Karena garansinya cuma rangka. Rangka itu ya bisa jadi cuma rangkanya tok ya, bukan termasuk jasa. Jadi mungkin kalau ada orang meninggal gitu ya, sama Honda gak direken ono opo ta ono opo, biaya santunan juga nggak diberi. Tapi Honda paling cuma ngirim rangka, ini bu rangkanya, kalau pingin ganti tapi nanti ada biayanya segini untuk gantinya, ada apa, butuh inden ya. Mungkin cuma surat pemberitahuannya, bukan rangkanya. Ada surat pemberitahuan, ini masih inden sekarang rangkanya, mungkin butuh 2 bulan lagi bu baru datang rangkanya gitu mungkin ya Hondanya. Ngapain ada garansi rangka itu kalau misal nanti kecelakaan nggak diganti sama Honda? Ngapain ada garansi rangka kalau meninggal nggak disantuni oleh Honda? Lagi pula kalau nggak beli motor Honda, nggak ada risiko seperti itu. Milih antara beli motor Honda ya dengan garansi 5 tahun tapi resiko kecelakaan atau meninggal, dengan beli motor merek lain yang tanpa risiko kecelakaan, tanpa meninggal. Pilih mana? Mungkin ada yang mengandalkan garansi, oh nggak apa-apa lah,
gak apa-apa, ono garansi aja loh, aman gitu ya. Rangkaku sudah tak cekkan ke Honda, sudah tak periksakan ke Honda, sudah ditangani, diomongi aman, 100% aman. Padahal ya standar pengerjaan Honda itu kan ya seperti kita tahu di bawah standar. Nggak sedikit orang yang ngomong setelah servis pertama performa motor jadi buruk, malah ada yang jadi penyakitan, ada yang malah kapok wis servis ke Honda seumur hidup. Nah, orang mekanik yang modelnya seperti itu terus disuruh menangani rangka yang tuh Honda ya. Kalau sekarang jadi banyak ya orang yang nyebar-nyebar brosur Honda. Ya ini orang-orang bawah ya, mau saatnya no sales ya. Mekanik-mekanik yang sering bikin motor jadi cepat rusak, nggak becus dalam menangani motor, terus disuruh menangani rangka yang dari pabrikannya aja loh nggak mampu. Jangankan mekanik, pabrikannya lo nggak becus bikin rangka yang tahan karat. Dari pabrikannya sendiri mendesain motornya gak ngerti yo caranya bikin motornya tahan karat, nggak ngerti atau memang sengaja bikin motornya mudah berkarat. Pabrikannya aja nggak becus, apalagi mekaniknya kan ya. Ya jangan heran ya kalau nanti pas rangka sudah dicek, sudah ditangani ya sekarang perkembangannya gratis 100%, wes anggap aja beneran gratis, nggak ono dalam tanda kutip jasanya ya, biaya jasanya. Karena ya kadang walau Honda ngomong gratis, di lapangan nggak gratis ya. Omongannya Honda masa tahu bisa dipercaya kan, pabrik pembohong. Ya wes lah anggap aja gratis, kita asumsikan dari atas sampai bawah jujur ya, walau sampai sekarang Honda masih belum pernah mengakui bahwa rangkanya itu mengalami karat. Nggak pernah kan, pabrik pembohong soal bensin. Nah, walau sudah seperti itu, sudah ditangani secara gratis, nah kualitas pengerjaannya apa bisa kita percaya? Mereka juga pastinya bukan profesional di bidangnya, baik dari skill mekaniknya maupun peralatan yang dipakai. Apa mereka bisa mengelupas catnya dulu? Kan kalau memperbaiki rangka dari karat itu kan harusnya catnya dikelupas dulu, terus semua kotoran cat, karat, silikat, apapun itu dibersihkan dari logamnya sampai betul-betul bersih. Baru setelah bersih itu dicat, pakai cat dasar dulu. Terus setelah itu pakai cat luar kalau memang masih dibutuhkan tampilan yang bagus. Apa bisa mekanik dealer ahas melakukan seperti itu? Kalau lihat yang terjadi di lapangan, rasanya enggak aja. Masang bautnya gak becus kok, apa meneh ngecat, apa meneh kerja yang halus-halus, mustahil. Dan apa yang terjadi kalau konsumen terus terlalu mempercayai kebohongan Honda ini, kebohongan mulai dari level atas sampai paling bawah? Apa yang terjadi? Berikutnya kemungkinan besar itu ya mestinya kurang dari 5 tahun bisa terjadi patah motornya. Karena sudah banyak contoh ya kendaraan yang terutama yang lebih dari 1 tahun ya, terutama kendaraan yang sering lewat genangan air ya, itu sudah karatan parah. Kasus Honda Vario 160 ya, Honda Vario 160
motor yang mestinya keluaran baru, kurang dari 5 tahun, mungkin kurang dari 2 tahun, penulis lupa, itu kondisi rangkanya sudah parah. Kok bisa seperti itu? Penulis juga sebelumnya sudah menunjukkan ya bahwa WD40 sudah belum ya? Penulis nggak ingat. Oh, belum diupload videonya. Aduh, antriannya cek tahu nih videonya. Ya, jadi ada sebelumnya ada contoh ya video penulis belum upload. WD40 itu ternyata dari pemakaian 3 bulan untuk rangka logam yang untuk logam yang betul-betul bersih ya, itu ternyata sudah karatan. Kalau dicat bersih ya, nggak muncul karat. Tapi pakai WD40 ada karatan. Ada juga contoh ya, yang karatnya nggak dibersihkan dulu, terus langsung dikasih anti karat, atau istilah luarnya itu adalah rust converter. Selain itu ada juga karat yang langsung dicat. Yang terjadi adalah ternyata karat itu masih berkembang di bawahnya cat. Karat itu masih berkembang di bawahnya anti karat. Malah yang dikasih anti karat justru paling banyak karatnya, paling lebih mudah muncul. Memang ada perbaikan, tapi ya tetap itu membuktikan bahwa karatnya masih mengembang. Jadi itu menunjukkan betapa tidak efektifnya melakukan penanganan rangka tanpa dibersihkan dulu semua karat, semua kotoran, cat yang sebelumnya, silikatnya. Itu ya. Jadi malah menutupi penyakit yang kemudian bisa meledak. Masalah yang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan luka ya, yang bisa saja permanen, cacat. Orang bisa resiko cacat kena itu, bisa meninggal juga. Jelas bahwa kasus karat ini terjadi pada banyak sekali motor ya, sampai jutaan. Harusnya kalau ada masalah yang mempunyai potensi bahaya yang besar, bisa menimbulkan kecelakaan di jalan, itu dilakukan recall. Recall tujuannya adalah untuk memberikan konsumen kendaraan yang lebih aman, untuk bikin kendaraan konsumen jadi tidak berbahaya lagi. Tapi langkah dari Honda itu cuma kasih garansi. Keberadaan garansi tidak membuat motor itu jadi lebih aman. Keberadaan garansi tidak membuat motor itu lebih tahan terhadap karat. Apalagi kalau penanganannya bukan ke penanganan profesional. Bisa aja kelihatan mulus luarnya, tapi nanti setahun lagi, 2 tahun lagi wis parah sehingga putus patah. Itu yang mengerikan. Ini penulis nggak ngomong yang penyakitnya motor Honda yang lain-lain ya, karena barusan ada bro yang ngasih link bahwa motor Vario 160 itu sering ada yang pistonnya pecah ya. Itu wis beda lagi tak. Kita ngomong khusus soal rangka ada. Konsumen sendiri banyak yang ngomong butuh recall. Gimana caranya motornya itu jadi aman? Nggak pingin pakai rangka tipis, pingin pakai rangka yang tebel, yang lebih tahan karat, yang lebih kuat dari karat. Rangka SF itu memang ya, kalau dalam keadaan mulus, dalam keadaan tanpa karat itu kuat. Patah
bukan karena tipisnya, tapi karena karatnya. Jadi selama rangkanya tidak berkarat, rangka ESAF itu kuat. Nah, mengapa kok jadi mudah berkarat? Lah, wis itu lagi lah. Itu dari ketidakmampuan pabrikan membuat motor yang aman. Entah disengaja atau enggak, wis pokoknya hasilnya seperti itu. Rangkanya dari material pilih yang mudah berkarat. Dari mudah berkarat itu ya karena ada kasus juga di tangki bensin yang berkarat, mudah karatan kan tangkinya, beda dari versi sebelumnya. Jadi dari material logamnya pun sepertinya sudah turun derajatnya, jadi pakai logam yang mudah berkarat. Terus kemudian metode pengecatannya tidak bisa mengecat bagian dalam dengan baik, sehingga jadi sumber munculnya karat. Apalagi sisa-sisa pengelasan, sisa-sisa oksidasi itu tidak dibersihkan dulu, itu bisa jadi bibit karat. Silikat yang katanya bukan karat ya, yang katanya melindungi dari oksidasi, ternyata itu ngomongnya bohong. Jadi ketika kalau dari perwakilan Honda ngomong bahwa silikat itu bisa mencegah karat, dari contoh-contoh rangka yang berkarat malah ditunjukkan karat itu berkembangnya dari posisi silikat itu. Karena silikat sendiri bukan anti karat. Nah, ketika permukaan logam itu gagal dilindungi cat karena adanya silikat, nah itu malah jadi sumber karatnya. Jadi ya Honda itu pabrik pembohong memang. Mengeluarkan garansi 5 tahun itu ya juga bisa jadi karena Hondanya panik karena merek kompetitor mengeluarkan 5 tahun juga garansi rangka. Jadi Yamaha mengeluarkan pernyataan rangkanya garansi 5 tahun. Honda ikut-ikut. Jadi mengeluarkan garansi rangka 5 tahun. Tapi kan beda. Motor-motor Yamaha yang ya wis keluaran kurang dari 5 tahun kan ya nggak denger tuh masalah rangka berkarat. Sementara itu di motor Honda umur kurang dari 2 tahun banyak kasus karat. Jadi beda kesan dari garansinya. Ya seandainya skenario yang paling jujur-jujuran ya, anggap saja konsumen 100% tidak dikenai biaya ketika rangkanya berkarat. Ketika karat ditangani gratis, dicek gratis, setahun bisa ngecek 5 kali. Tapi tetap kan rangka jadi berkarat. Nanti kalau putus gimana? Putusnya sekali mungkin diganti. Kalau putusnya 2 kali gimana? Putusnya 3 kali gimana? Kalau kemudian dari dealernya terus memutuskan untuk ngelas, loh kenapa kok nggak dari pusat pabriknya saja yang ngelas dulu? Motor baru itu sudah model las-lasan tambahan, diperkuat rangkanya. Lagi pula sekarang juga motor-motor yang nggak kejual itu banyak. Sekarang itu banyak kabar bahwa kalau beli motor Honda sekarang nggak inden, semua unit ready, semua warna ready. Nah kalau seperti itu ya, apa motornya mau dibuang itu? Bawa balik lagi ke pabrik, rangkanya dicabutin semua. Rasanya kok mustahil ya. Rasanya Honda gak bakalan gak narik motor-motor yang sudah beredar di dealer-dealer itu. Pasti motor yang punya penyakit seperti itu akan tetap dijual ke masyarakat.
Dan Hondanya sendiri nggak ngomong secara jujur ya, secara langsung bahwa motor dengan rangka SAF itu mudah berkarat. Jadi konsumen yang nggak tahu akan betul-betul buta akan bahaya dari memiliki motor dengan rangka SAF. Konsumen sama sekali tidak tahu bahwa di kemudian hari dia akan bisa mengalami rangka patah kurang dari 2 tahun. Penulis juga nggak yakin dari salesnya Honda itu terus nyuruh cek rangka, nyuruh perawatan apa penanganan rangka karat. Mustahil. Selama ini kan sales-sales Honda sering ngomong perawatan, pengecekan rangka ya. Namanya motor, punya motor ya harus dirawat. Nah, katanya kan perawatan gratis. Kalau konsumen kemudian memutuskan untuk setiap kali servis merawat rangka, apa bakal dipenuhi? Rasanya mustahil ya. Karena kita ngomong Honda. Honda pabrikan yang terkenal tidak jujur, terkenal bohong, terkenal tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Jadi ya, yang sudah punya motor Honda, ya waspada lah. Harus belajar sendiri bagaimana cara memeriksa kondisi rangka yang sudah membahayakan. Betul-betul dibersihkan total dari karat sebelum rangkanya ditangani. Kalau merasa khawatir, ya wes lah, perkuat rangkanya, didobeli, logamnya diganti yang kuat. Entah bagian mananya, dia kali sendiri kan pastinya bisa. Terus kemudian ya jangan lupa semua sisa-sisa pengelasan itu dibersihkan dulu, entah ya caranya kayak ya apa. Terus baru dicat, dan ngecatnya luar dalam. Gimana caranya ngecat luar dalam? Ya rangkanya tutupan dhisik, buntun-buntun di mana-mana, terus dituang catnya ke dalamnya rangka. Gak perlu cat mahal, pokoknya ono cat tulisan ono anti karate wes itu pakai aja. Ya munculnya garansi 5 tahun itu juga salah satu pertanda bahwa wes kayaknya Honda itu nggak mungkin melakukan recall. Padahal ya harusnya kalau kondisinya seperti ini Honda itu recall. Tapi dengan mengeluarkan garansi 5 tahun kayaknya wes mustahil ya bakal ada recall. Nah, pabrikan macam begini apa perlu kita jadikan merek kesetiaan? Servisnya nggak bisa dipercaya, garansinya nggak bisa dipercaya, keberadaan spare partnya langka. Yang beda cuma modelnya, mungkin wah sip, wah oke itu ya. Tapi sudah siapkah dengan penyakit-penyakit di belakangnya? Belum lagi soal harga jual. Harga jual motor rangka SAF sekarang kan hancur-hancuran. Turunnya bisa 9 juta untuk yang keluaran baru. Di zaman dulu nggak mungkin bisa seperti itu. Mungkin cuma 3-4 juta gitu. 4 itu sudah terlalu banyak. Mungkin bahkan turunnya cuma 2 gitu. Sekarang turunnya 9. Honda Beat 19 juta, lakunya 11 atau 10 juta. Vario yang harganya 2,5 piro, lakunya jadi cuma 17, 16. Apa terus yang dikejar dari Honda? Motor Honda juga, merek Honda juga sudah bukan lagi merek yang dianggap berkelas. Karena gara-gara kasus rangka SAF ini, semua konsumen tahu material motor Honda itu kualitas rendah. Padahal orang beli motor Honda itu berpikir kualitasnya kualitas sip, kualitas hebat, kualitas mewah. Tapi sekarang jadi lebih banyak orang yang tahu bahwa kualitas motor Honda itu buruk, jauh lebih buruk dari rata-rata. Bahkan sudah nggak sedikit orang yang ngomong ampas. Jadi di mana kelasnya?
secara kelas wis dianggap buruk, secara merek, secara brand sudah dianggap buruk, garansi juga nggak bisa dipercaya, servis juga nggak bisa dipercaya, mahal tapi pengerjaannya buruk, spare part juga langka, terus harga jual juga jatuh sekali. Apa daya tarik beli motor Honda? Ya wes lah, itu saja. Kalau yang sekarang masih punya motor Honda, ya lakukan semua cara agar motornya benar-benar aman. Mumpung ada kesempatan cek rangka penanganan rangka gratis, lakukan cek rangka penanganan rangka setiap kali servis. Kan katanya gratis toh, lakukan tiap kali servis. Kalau sudah pernah cek rangka dan penanganan rangka terus ditarik biaya yang mahal, minta uangnya kembali, karena kan katanya gratis. Harusnya kan gratis. Kalau menolak uangnya dikembalikan, rekam dialognya, upload dimanapun biar semua masyarakat itu tahu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.